Selamat pagi semuanya, kembali lagi, ulang lagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Nah, eh, kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Kalau saya mulainya semuanya dengan ngopi dulu, nanti kita bahas macam-macam ya. Ngopi, nah ini udah ngopinya, saya buatnya dengan ini nih ya. Metodologi ngopinya agak beda. Tapi mudah-mudahan kedengaran suaranya ya, kalau nggak ada kedengaran suaranya kasih tahu ya. Ngasih tahu gimana Pak? Nggak kedengeran suaranya. Ya itu dia ya. Jadi pakai ini ya gelas, pakai V60 tapi filternya saya pakai filter kain. Filter kain buatan saya sendiri. Saya sebut BRSF. Budi Raharjo Smooth Filter, smooth ya. Karena ini kalau ini ya, nah buat kopinya agak beda, yaitu kopi ditubruk dulu, kopinya apa aja. Nanti saya tunjukkan kopi saya ini single origin. Saya senangnya Arabica single origin karena ya kuatnya perut saya kayak gitu ya. Saya isi ya, nah kemudian saya seduh, nah ini saya alasin dulu supaya airnya tidak melebar kemana-mana. Oke ya. Sebentar, namanya juga ngopi. Saya kasih alas dulu, nah supaya dia kalau ini. Sebenarnya kalau ini saya membuatnya sih di itu ya, di pakai yang enak tuh pakai apa ya itu tekonya gitu ya. Nah ini ditubruk terus dituang gini aja. Nah, kenapa melakukannya demikian? Nah karena saya senang ngopi. Kemudian perut ini kalau kopinya nggak benar, lambungnya bermasalah. Nah kemudian kalau ngopi, kan enaknya ngopi itu panas ya, maksudnya panas tuh nggak panas banget ya supaya ini nyonyor, tapi dalam artian panas kopinya. Kalau kopi saya biarkan lama, ini kan kayak ditubruk tadi ya, nunggu dedeknya turun, udah dingin kopinya, tambah asem pula gitu ya. Jadi ini teorinya Pak Budi gitu ya. Aduh, gitu jadi. Nah, kalau saya tunjukkan ini tuh. Dan karena pakai kain, bukan pakai kertas. Satu, nah ini pro-nya ya, pro environment. Environment. Tapi yang kedua yang bagi saya yang lebih penting, rasanya jauh lebih enak. Menurut saya ini dengan taste Pak Budi yang rada ngaco, enggak juga. Saya udah coba buktiin ke teman-teman ya, lebih enak. Nanti ini kalau udah selesai, ini ya sampah bisa dibuang ya, terus ininya dicuci, dikocok-kocok aja dicuci, udah jadi. Ini udah bersih lagi gitu ya. Ya. Oke, nah sekarang ini sambil saya percobaan di GoPlay. Ini sebetulnya biasanya saya gini-gini pagi-pagi saya buat untuk YouTube. Tapi ini sekarang saya lagi eksperimen dengan GoPlay. Tidak sabar menunggu kopinya kan? Nah, kopinya udah selesai. Cepet kan ya? Nah, gitu. Saya taruh dulu ini di samping. Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wena dong. Enak banget. Saya jadi sekarang kalau disuruh ngopi ya sebetulnya di coffee shop segala macam atau di rumah kopinya lebih enakan di rumah. Kalau di coffee shop kan cuma cari suasananya aja ya coffee shopnya. Ya nunggu oke, tapi kalau kopinya lebih enak di rumah. Sebentar. Baik. Sekarang pertanyaannya kopinya apa aja? Nah, kopinya ada macam-macam sebetulnya. Saya banyak sekali kopi. Yang barusan saya tuh dapat kiriman kopi terus ya, seminggu tuh dapat ya mungkin 2 minggu sekali dapat kopi kiriman segini-segini. Ini yang lagi baru saya minum barusan ini Sembalun green apple. Saya baru tahu ya dari Lombok. Saya baru tahu Lombok itu ada green apple. Ini yang robustanya. Nah, selain itu yang baru dapat lagi saya juga dapat dari Flores Ulung Wine Maria. Kalau tadi Idam ya Pak, Mas atau Pak Idam, ini kalau ini dari ini. Terus ada lagi, ini setumpuk banyak nih ya. Nah ini Kang Ahmad, ini mahasiswa saya, luar biasa nih. Juga Garut ya, Garut Kopi, ini macam-macam ada Cihurip, Cikuray, macam-macam ya, penyuka kopi. Ada lagi
Tentu saja yang sudah standar kopi oi. Bagi yang senang ya nih kolonial, kaum kolonial, kopi oi. Kalau milenial mungkin nggak suka. Apalagi ya? Oh, nah ini dia. Nah ini buatnya Mang Odong. Mang Odong di tempat saya kopi Glik. Kenapa Glik? Tinggal di Glik. Mang Odong teh. Kali ini dari Lembang nih, Lembang. Ini gandum gondola. Nah, kalau yang ini dari Teh Rani, Kupilon, Gunung Halu, Jawa Kufi Halu. Jawa Kufi Halu ya, ada macam-macam lagi. Wah ini salah satunya, ada banyak macam-macam. Ini ya Teh Rani, nanti saya cerita tentang donasi kopi saya. Ada lagi. Wah ini yang keren juga nih, Mas Pujo Raharjo, namanya Raharjo, last name-nya sama dengan saya. Mas Pujo dari Gambung, wah dia punya namanya Lutek, bukan Lowtek, tapi Lutek, luwak teknologi. Wah, luwak teknologi nih kopinya. Dengan enzim luwak, macam-macam ya, luar biasa. Pertanyaannya Pak, kopinya bakalan habis nggak? Ya bakalan. Cuma ya itu biasanya gimana? Ya saya kasihin ke orang-orang di sekitar saya. Banyak penyuka kopi di sini, jadi no problem lah ya. Setengah saya jereng dulu setengah itu. Oke, mari kita bahas tentang teknologi. Seruput dulu teknologi. Saya nggak tahu ada berapa orang yang nonton sekarang ya. Satu-satu tentang teknologi. Jadi memang saya ini penyuka teknologi. Kalau jadi saya melihat mereview emerging technologies. Kalau sekarang kan yang lagi rame itu orang-orang bicara tentang AI, IoT, blockchain, big data, social media dan seterusnya gitu. Biasanya kalau saya senang teknologi, cara saya untuk menyeriusi, yang benar menseriusi atau menyeriusi ya, menseriusi atau menyeriusi minat saya itu adalah dengan cara buat perusahaan. Kacau ya. Metodologinya kalau menyukai sesuatu buat perusahaan aja gitu ya. Kenapa? Ya berarti serius saya. Gitu. Berarti serius, nggak main-main belajarnya. Karena perusahaan itu ada konsekuensinya, konsekuensi finansial, konsekuensi waktu dan seterusnya. Ini perusahaan yang baru, yang the latest yang saya buat udah lama sih, 4 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Perusahaan di AI ya namanya, riset kecerdasan buatan, riset AI ini kaosnya juga gitu. Riset AI. Ini sebetulnya kaos futsal kami ya yang baru jadi minggu lalu, FRSS. Futsal Rabu dan Sabtu sore. Jadi hobi saya futsal, setiap minggu 2 kali futsal, Rabu dan Sabtu. Waktu itu malah tambah 3, Senin, Rabu, Sabtu. Anyway, ini ada tulisannya di belakangnya Raharto. Nanti kita bahas lagi. Tapi riset AI, jadi itu bergerak di bidang artificial intelligence. Nanti kalau kita mau diskusi tentang AI, silahkan ya. Oh, saya tulis di sini dulu. Saya karena operate ini sendiri, jadi saya terus tulis di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan. Saya tuliskan di GoPlay. Kalau ada mau. Jadi gitu ya. Oke. Salah satu misi dari kami adalah edukasi tentunya ya di riset. Karena kita R&D segala macam. Kami sudah menghasilkan teknologi yang keren-keren. Nanti kapan saya cerita itu. Salah satunya lagi adalah edukasi. Maka waktu itu kami bermitra dengan GoPlay ini untuk mencoba melakukan edukasi tentang macam-macam teknologi, salah satunya AI. Minggu lalu kami sudah membuatkan tutorial ya, workshop AI mulai dari teori sampai codingannya minggu lalu tuh, Sabtu lalu. Bukan minggu lalu, baru-baru ini ya berarti Sabtu ya. Ini kan hari Selasa, dari Sabtu lalu ya. Sabtu lalu kita coba gitu. Nah hari ini saya juga coba lagi, kali ini kita akan coba dengan ini saya lagi setup OBS-nya juga supaya next time lebih bagus lagi. Ini lebih bagus lagi. Oh iya, ada yang selamat pagi Teh Rani. Nah itu tadi di GoPlay ada yang bilang selamat pagi Pak Budi Teh Rani. Nah itu yang dia yang tadi yang Java Halu Kopi. Balik lagi AI salah satunya luar biasa ya AI ke depannya. Sambil menakutkan. Kemarin ada pertanyaan Pak. AI itu kan algoritma atau algoritma? Cek KBBI dulu ya. Algoritma atau algoritma. Pak kan algoritma. Kalau nanti AI dilawan dengan AI gimana? Algoritma melawan algoritma. Lantas kita fungsinya apa? Ya jadi penonton.
AI platform ya. Kan kalau saya misalnya beli saham gimana bisa pakai AI nggak? Bisa. Yang ini musuh saya juga pakai AI. Iya juga. AI lawan AI. Kalau dalam dulu udah ada games yang namanya Core Wars ya, Core Wars, perang core, perang inti. Jadi kita waktu dulu ya ada program kita didesainkan sebuah environment yang mana kita mendesain kode ya yang kita sebut robotnya ya kode itu, kodenya nanti dibatasi berapa byte segala macam melawan kode orang. Oke, kodenya dijalankan. Ya, kodenya itu saling berantem di dalam memori ya. Rebut-rebutan memori, ngancurin memorinya ini. Nah, siapa yang paling terakhir masih jalan misalnya gitu yang kalau kode kan diacak-acak memorinya itu kan berhenti dia kan ya. Termasuk kodenya sendiri diacak-acak berhenti. Nah, yang berhenti itu yang kalah. Berarti itu algoritma versus algoritma. Di kemudian hari algoritma versus algoritma memang. Dan kita sebetulnya semua sekarang sudah di dalam dunia algoritma. Apapun yang kita lakukan sebetulnya sekarang sudah dimonitor oleh algoritma. Kalau kita Facebookan ya bagi generasi kolonial kayak saya masih Facebookan. Begitu kita ngobrolin kayak gini, ngopi teknologi nanti di Facebooknya Anda tuh pasti ada keluar iklan kopi, iklan apa lagi ya. Ya, Instagram juga gitu kalau ada suggestion teman Anda siapa ini yang akun baru, itu juga algoritma sebetulnya. Anda juga yang di TikTok ya ini juga algoritma semua gitu. Semuanya algoritma. Ya sekarang algoritma versus algoritma. Algoritma siapa yang buat, Pak? Nah, sekarang yang masih buat yang masih memang manusia yang buat algoritma. Tapi suatu saat bisakah komputer buat program? Oh, bisa. Dulu saya termasuk yang bilang nggak bisa ya. Hal-hal yang saya sebut hal-hal kreatif ya, yang membutuhkan kreatif manusia yang butuh thinking, proses kreatif thinking, nggak bisa. Karena itu harus ada proses kreatif thinking. Ya harus ada sedikit knowledge dan intelligence. Sekarang tapi sudah ada yang menunjukkan bahwa komputer bisa buat program. Bahkan komputer bisa buat program, komputer bisa buat program AI. Program AI-nya ini ngomong dengan komputer. Jadi mereka berdua diskusi tuh. Ngeri kali ya. Dia ngomongin kita tuh kalinya. Jangan bilang gue ya. Orang-orang ya. Kita buat sesuatu yang itu ya. Jadi AI itu apakah perlu diregulasi? Kalau menurut Elon Musk iya. Kalau yang lain enggak. Ini kita juga bingung. Saya dulunya juga gitu ya, tidak terlalu takut, tapi lama-kelamaan agak lebih condong ke Elon Musk ya. Meskipun ini kita harus berhati-hati. Kita harus menerapkan kill switch ya, ada mekanisme untuk membunuh si AI itu, berhentikan AI itu kalau AI-nya itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kalau Anda lihat ya, film science fiction misalnya Space Odyssey ya, ada komputer HAL 9000 yang disuruh mati. HAL, saya mau shutdown kamu ya, atau HAL, kamu mohon shutdown. Terus si komputernya bilang, I'm sorry Dave, I'm afraid I cannot do that. Komputernya nggak mau shutdown. Sorry, kalau shutdown berarti saya mati kan? Nggak mau saya mati. Misalnya, loh kan kamu disuruh saya, ya misi saya melindungi Anda Pak. Misalnya komputer robot AI kita ini kan untuk melindungi kita. Terus kita suruh dia shutdown, dia bilang nggak bisa. Nanti kalau Anda macam-macam, Anda mencelakai diri Anda, maka itu tanggung jawab saya, kata si robot gitu ya. Memang kita program demikian, jadi dia bilang saya nggak mau mati robotnya. I want to make sure that you are safe. Aduh keren amat. Saya nanti kalau ada mau pertanyaan silahkan. Nah, contoh-contoh lagi ya. Nah. Pak sehari ngopi berapa kali? 2 kali ngopi. Ini pagi dan tergantung ya, bisa sore bisa malam atau pas siang atau malam tergantung dari kegiatannya. Kalau kegiatannya membutuhkan jreng itu ya tambah lagi ya. Kopi saya hitam gini nggak pakai gula ya, gini aja gitu. Ini bening loh, ini enaknya itu tadi setelah difilter tuh bening banget, nggak ada dedeknya, udah sip loh. Balik lagi ya, pemahaman saya belajar sebetulnya artificial intelligence itu di tahun 80-an, mungkin 87-88 ya, 87-88. Ketika itu saya sedang kuliah S2 di Kanada, di Winnipeg, di University of Manitoba, Kanada. Kemudian saya sedang mendalami very large scale integration VLSI, IC design. Jadi sekolahan saya itu chip design di
di elektro banget gitu ya. Nah teman-teman saya pada zamannya AI, artificial intelligence. Tapi waktu itu terminologinya berubah menjadi artificial neural network, NN ya, NN atau ANN. Maka saya ngambil kuliahnya juga. Nah ini saya tunjukkan buku pelajarannya. Masih ada Pak. Ini kebetulan, lagi-lagi kebetulan saya lagi pindahan ya. Pindahan dari kantor yang di ITB, saya kan dosen di ITB. Kantornya itu sedang direnovasi. Maka barang-barang harus dikeluarkan dari kantor itu, saya keluarkan barang-barang dari kantor, Mbak pulang. Nah, kebetulan ini ada di sana ya. Ini dari McClellan dan Rumelhart. Ini dulu ngetop banget. Explorations in Parallel Distributed Processing. Ini handbook of Models, Programs, and Exercises. Ini agak ribet karena kita harus banyak matematik ya, ada matematiknya dan juga programnya dalam bahasa C. Kodenya ini ada contohnya kodenya dengan menggunakan disket. Disket ini 5/4 ya inch. Cia, udah nggak ada lagi komputer kayak gini. Saya nggak tahu nih, mungkin 360 itu kayaknya nih 1,2 mega, 1,2 mega. Ini copyrightnya 87, nah berarti saya mungkin 88 belajar sampai bodol gini ya. Ya ini ya, jadi saya belajar AI pada zaman itu terminologinya adalah artificial neural network, susah banget. Akhirnya ya udah. Dan kemudian AI akhirnya mati lagi. AI mati lagi, bangkit lagi tahun 2016-an ini ya, 2016 ya, 15, 16 pokoknya sekian, muncul lagi Hinton, Andrew Ng, Jan LeCun, dan sekian teman-temannya di computer vision. Itulah sebabnya saya buat perusahaannya di computer vision. Aduh, oke. Oh ini settingan kamera saya masih salah ya, masih agak nyet, nggak apa-apa. Ada lagi sebetulnya, bukan computer vision, adalah sebentar ya. Ini buku lama, The Giant Book of Computer Games, Tim Hartner. Learn while you play after 50 fabulous games in basic. Belajar bahasa program, saya dulu belajar bahasa basic sendiri ya dengan bahasa buku programan ini. Bukunya sampai ke kuning demikian gitu ya. Nah ini ada salah satu ada satu bagiannya artificial intelligence, nggak baca ya, baca. Ada kebaca ya, artificial intelligence, Eliza, electronic brain dan lain sebagainya. Ini halaman berapa? 200. AI. Ya, ini ada Turing machine. Eliza. Kalau sekarang mungkin ngetopnya namanya chatbot. Udah ada dari zaman dulu chatbotnya sendiri, ini ada kodenya ya, bahasa basic. Yang mana if then. Sebenarnya gitu ya. Nah, sebenarnya apa ceritanya? Jadi orang tuh tertarik dengan intelligence, machine, komputer, segala macam tuh dari jam dulu. Eliza sendiri tuh di Vision kan itu udah tahun 1966. Dikodingkan tahun berapa ya? Saya lupa. Ini kalau ini bukunya sendiri tahun. Ini bisa dipakai Apple tuh dulu, saya pernah Apple tuh. VIC, Commodore 1983, 1984. Jadi kemungkinan ini saya punyanya tahun 84 mungkin ya. Buku ini. Nah ini yang lebih kerennya nih. Peter Norvig, bukunya segede gajah. Artificial Intelligence, Paradigm in Artificial Intelligence Programming dengan menggunakan Common Lisp. Lu bahasanya Lisp. Udah. Ya, nah, tapi sesungguhnya bidang klien saya adalah VLSI dan security. Kalau security apa? Bukunya lagi-lagi Code Breakers. Yeah, ini bukunya David Kahn. Ini the book untuk orang belajar kriptografi tahun 1970. Karena nggak ada. Tahun itu sebelum ada buku ini, pelajaran kriptografi itu terlarang. Itu dark arts. Kalau Anda belajar itu tangkap polisi. Anda dicekal. Di seluruh dunia dicekal. Sampai David Kahn buat publikasi bukunya. Ini akhirnya kemudian dijadikan buku textbook orang-orang yang belajar. Gile ya? Udah ada pertanyaan?
Ini Kang Aziz nih kayaknya. Selamat pagi Prof. Sisi mana dari industri kopi yang kira-kira berpotensi untuk penerapan AI? AI di bidang kopi. Macam-macam ya. AI gini aja intinya. Kalau kita melihat manusia yang mudah membedakan satu yang mengenali pola. Nah itu yang mungkin potensi. Sebagai contoh, kalau kita panggil anak kecil ya, kita kasih gambar atau kita tunjukkan gambar atau benarnya binatangnya kucing dan anjing, dia tahu kucing, anjing. Dari mana dia tahu bisa membedakan kucing dan anjing? Dari kecil, macam dia karena dia sering melihat ya kucing dan dia tahu kucing dan anjing. Karena dia tahu kucing dan anjing. Artinya apa? Dia bisa mengenali pola tersebut. Kopi, memilah kopi yang bagus dengan kopi yang bagus dengan tidak kan orang-orang yang jagoan ya Kang Aziz kan bisa juga melihat bagus enggak segala macam visual ya misalnya. Nah itu kalau ditanya yang bagus yang gimana? Yang gini nih Pak Budi yang bagus, yang jelek yang gini. Maksudnya gimana Kang Aziz? Oh kayak gitu ya. Kalau kita bisa mengenali pola, maka kita akan berikan contoh kopi-kopi yang bagus nih kayak gini, kopi yang jelek ya. Itu kalau milah kopi. Ada lagi yang sekarang digunakan juga mulai ininya untuk ini hama dan penyakit tanaman ya. Jadi kita lihat misalnya hama, penyakit tanaman, lihat kondisinya, nanti dia bilang ini kemungkinan ada hama ini, ya ini atau penyakit apa gitu ya di kopinya ini. Ya, jadi nanti itu kemungkinan bisa juga dilakukan di situ ya, AI-nya membantu di situ, mengidentifikasi hama dan penyakit bisa gitu. Nah itu ada lagi. Jadi itu terus kemudian bisa lagi soal rasa. Nah kan kalau tadi ya masalahnya itu masalah sensor. Kalau visual kan bisa kelihatan ya, bisa pakai computer vision biasa. Sebenarnya kalau bisa juga sensor rasa ya. Mungkin suatu saat ada rasa ya, bisa rasa. Kalau kita punya sensor rasa, taste gitu ya. Itu bisa juga tes gini. Oh ini kopinya terlalu asid. Oh ini kopinya terlalu. Saya tuh tadinya menulis gitu tuh agak jauh ya, tapi dengan adanya genosa ya. Genosa tuh bacanya gimana? Genos atau genosa ini ya. Oh itu bukan harapan kalau orang bicara tentang COVID ya, mendeteksi COVID. Kalau saya mendeteksi ini bisa jadi alat untuk ngetes kopi enak atau enggak, kopinya too acid, too dark atau ini nanti roastingnya misalnya ini terlalu hitam, terlalu gosong. Jadi oke, misalnya ya kita punya alat, kita set ya panasnya sekian, temperaturnya segini, udah dinyalain, kita punya profil untuk kopi dari X, kita punya profil kopi dari Jawa Barat misalnya masukin di tes ya dengan mesinnya Mas Asis yang kecil-kecil itu aja dengan tes untuk memprofil tek keluar sama mesinnya sama mesin AI di tes terlalu gosong kepanasan, nah berarti kan bisa temperaturnya yang dimainkan atau lamanya nih berarti dimainkan. Nah, dia bisa bilang kalau dari pengalaman saya kata si AI ini itu temperaturnya diturunin berapa? Diturunin 0,5 derajat. Mana kita tahu 0,5 derajat, kita mah bedanya 7 derajat, beda 10 derajat, beda derajat bisa. Tapi kalau 0,5 nggak kerasa sama kita juga ya. Oke, dia nurunin alatnya, tuang lagi, kita tuang lagi, atau mesin juga yang nuangnya. Oke, kasih berapa? 100 gram atau 200 gram, dia roasting lagi, keluar. Ini kayaknya waktunya bisa dikurangin lagi nih. 12 menit dikurangin misalnya, jadi 10,3 menit. Nanti keluar lagi, perfect. Udah itu profil itu kita pakai, oke. Profil itu kita copy ke mesin yang gedenya, oke mas, parameternya pindah sana, langsung 10 kilo. Itu bisa juga ya, in the future dia bisa begitu, ada sensor rasanya segala macam. Jadi dia bisa membantu manusia, bisa membantu proses-proses ya. Tapi ini menurut saya masih agak jauh ya, karena tadi gabungkan antara sensor, aktuator, dan tadi ya membuatkan hukumnya. Dan itu bisa kalau dia punya banyak sampel. Banyak sampel, artinya dia udah ngelihat berapa kali. Berarti katakanlah kalau dalam ini rule of thumb saya berkali-kali itu setidaknya harus 5.000 kali, 5.000 data. Sehingga si AI ini tadi harus nyangrai 5.000 kali dulu ya. Ngerosting 5.000 kali dulu baru dia bisa punya profil yang bagus. Kalau manusia 5.000, kalau sehari ngerosting katakan sehari ngerosting 2 kali ya. Berarti setahun cuma 600 kali ya, 600 sekian kali. Berarti kalau 5.000 9 tahun ngerostingnya ya. Ngerostingnya setiap hari itu 9 tahun untuk melakukan itu. Nah, berarti datanya tuh harus kita keroyok rame-rame ya. Berarti untuk mendapatkan 9.000 roastingan itu, jadi harus distribusikan mesin yang banyak ini
sehingga orang bisa bereksperimen dan datanya itu dikumpulkan bersama-sama, maka kita punya knowledge tentang roasting. Tapi itu tadi ya, spesifik untuk alat ini dengan temperatur, kondisinya segini, parameternya dicuning. Keren ya. Jadi nanti mesin roastingnya Kang Aziz itu ada AI di belakangnya gitu. Dan nanti datanya dikumpulkan ya di Roaster Hub gitu ya, roasterhub.com ya, dikumpulin ya. Indonesian Roaster Guild ya, IRG gitu ya, dikumpulin di sana sehingga orang-orang saling nyumbang profil mesin saya itu kayak gini, profil mesin kayak gini, sehingga ada gabungan dari 5.000, 10.000 profil sehingga si AI-nya ini bisa makin lama makin hebat. Dia bilang, oh Anda mau roasting apa? Anda sukanya apa? Saya sukanya kopi yang jenis ini, yang seperti ini. Oh, berarti Pak Budi senangnya medium ya, nggak dark ya, roastnya oke, jenisnya kayak gini ya, oke. Maka dikasih ini kopinya apa? Kopinya misalnya, oh ini kopinya dari Toraja, oke. Profilnya langsung berubah, oke. Silakan, saya jalan. Dan dengan mesin roasting yang kecil-kecil itu bisa personalnya jadi ininya personal. Jadi kita nggak perlu ngerosting 10 kilo gitu ya, jadi kebutuhan. Bahkan suatu saat bisa ini aja ya, jadi bisa ya hari ya. Hari ini mau minum apa, atau kita merencana seminggu ini mau minum kopi apa aja, tek gitu ya. Langsung kita order, nanti itu keluar datang kirimannya dipaketkan, paket gitu ya. Isinya satu selongsongan yang dalamnya itu udah ada ininya ya, jenis kopinya, langsung kita tancepin di sistem kita, jebret. Tiap pagi ngek, oh hari ini Pak Budi kita akan ngopi Arabica Lutek. Nanti besok lagi, Pak Budi hari ini kita akan ngopi Glik. Besok pagi hari ini kita ngopi Java Halu. Nah, habis ini kita ngopi Kopi Leweng Kang Aziz. Gitu ya, jadi bisa. Ya. Menghayalkan boleh. Tapi menghayal yang kayak saya maksudkan barusan itu bukan menghayal yang akan bakal kejadian 35 tahun lagi. Enggak, itu bisa terjadi dalam 1-2 tahun ini ya. Dengan teknologi yang ada sekarang memungkinkan, tinggal ada orang yang mengoprek aja. Ada orang yang punya jiwa ngoprek, punya waktu dan punya dana, sedikit dana nanti ya, karena dana bisa dikumpulkan rame-rame. Ya udah, baru setengah jam. Oke. Ada lagi pertanyaan nih Pak dari Miftahul Fadli Mutakin. Pagi Pak, bagaimana implementasi AI untuk pendidikan? Oh, sangat banyak sekali. Kan yang kalau kesulitan pendidikan sekarang kan, pendidikan itu dibuatnya menjadi modelnya itu kayak pabrik ya. Satu kelas diajarin semua berapa 60 orang, ya mungkin sedikit antara 20 sampai 60 orang diajarin hal yang sama, kayak tentara aja semuanya. Diajarkan seperti itu. Nah, padahal pemahaman setiap orang kan beda-beda ya. Dari 60 anak ini mungkin ada 10 orang yang cerdas sekali, cepat, baru diceritain sedikit udah tahu. Baru gurunya mau ngomong, jadi kita akan melihat perkalian. Sudah tahu Bu Guru. Oh, kenapa? Kok kamu udah tahu gimana? Saya udah baca YouTube. Saya udah dengerin videonya Pak Budi. Saya udah lihat teknik perkaliannya Paman Apik. Wah, dia udah khatam ya, udah. Nah, ada juga yang lambat, masih ini. Yang biasa-biasa, yang tengah-tengah, oke. Yang tengah-tengah ya, oke. Rata-rata. Ada juga yang agak sedikit terbelakang. Ya. Kalau kita sebutnya kacaunya itu bolot. Jangan diketawain, itu wajar aja karena manusia kan beda-beda. Ada yang kecepatannya 100 km per jam, ada yang 10, ada yang senangnya ini ya, santai-santai Pak. Ngapain saya kencang-kencang ya? Jadi dan setiap orang beda-beda. Nah, cuma sekarang kalau dalam pendidikan kita diberikan time frame ya. Dalam satuan waktu. Misalnya berapa? 3 bulan. Materinya harus kuliah, perkalian matematik ini, matematik dasar 3 bulan, jebret. Yang enggak ini lulus, yang ini enggak lulus ya gitu. Kalau yang enggak lulus terus gimana? Ya harus ngambil kuliah atau yang dapat D atau lulus terbatas gitu ya. Lulus batasan itu kan gimana dong? Itu kan harusnya diselesaikan dulu sampai selesai kan ya. Enggak, kalau selesai, tapi kan kita batasan susah kan Pak. Ini kan sekelompok. Enggak bisa 3 orang lulus, 4 orang tengah-tengah yang ini diulang gitu ya. Kalau saya analogikan, kalau kita bangun rumah rame-rame ya, misalnya kita ada 50 orang bangun rumah. Yang satu tiangnya udah selesai, dindingnya udah selesai, dia bisa pasang atap. Yang satu baru ada fondasi, waktunya habis, pasang atap.
Gimana pasang atap ini belum ada dindingnya, dindingnya belum ada ya. Tiang-tiang pancangnya belum pasang atap gimana? Next step nggak bisa selesaikan dulu. Tapi yang itu gimana? Nunggu yang ini nggak juga. Yang itu yang sudah ada dindingnya pasang atap, mari dia diselesaikan. Yang ini selesaikan dulu, baru pasang atap gitu ya dan seterusnya. Jadi pendidikan harusnya personalized, nggak bisa model gerondongan lagi. Masalahnya dulu tidak memungkinkan, nggak ada teknologinya, gurunya sedikit. Jadi gurunya cuma satu, muridnya ada 100. Gimana caranya? Satu-satu nggak mungkin gurunya. Susah ya bagi gurunya untuk memberikan pelajaran individual ke 100 orang itu. Tapi sekarang dengan teknologi memungkinkan kan, semua siswa masuk di tracking sama gurunya. Ya gitu. Nah gurunya pun masih kewalahan ya, tapi sudah memungkinkan nggak ditalar lagi dimasukin itu. Kalau dulu paling gampang masukin Excel gitu ya. Nah sekarang dengan AI dia akan melihat, oh si anak ini bolak-balik di situ. Dia tuh nggak ngertinya itu pembagian, bukan perkalian, pembagian ini. Oke dia bolak-balik. Oke kalau gitu si anak ini perlu kita berikan khusus materi yang itu. Ya pembagian, kasih tambah yang lainnya mungkin 15 menit ngerti. Yang ini butuh 3 jam mungkin. Ya, karena itu menjadi foundation, menjadi dasar dan lain-lainnya. Gitu. Nah AI itu bisa membantu manusia mencari pattern-pattern pola-pola ini yang banyak ya. Kita overwhelm ya dengan banyaknya ini tadi. Siswanya 100, gurunya 1. Dengan AI bisa kita sederhanakan nanti bilang Bu Guru, Ibu Guru yang 3 ini nggak usah guru perhatikan lah, dia tanpa ibu juga dia udah bisa belajar sendiri. Oke, kita cuma perlu ngarahkan. Oke, kamu belajarnya ini. Oke, nanti saya cek ya. Nah, yang Ibu Guru perlu, yang ini ada 15 orang ini yang mungkin perlu lebih khusus untuk materi yang ini. Yang 20 orang ini punya gini. Yang ini harusnya Ibu minta bantuan teman-teman yang lain ya, atau guru lain, atau sistem lain, atau cara lain menjelaskannya. AI juga bisa melihat polanya. Ini anak ini kalau dikasih gambar, diagram, dia cepat mengerti. Kalau dikasih kata-kata nggak ngerti. Kata-kata apa? Tapi misalnya ya, kan susah ya kalau misalnya gini, kadang-kadang ada orang-orang yang susah membayangkan. Misalnya A dengan B, berada di kota Bandung, B berada di kota Jakarta. Jarak antara Bandung dan Jakarta 180 km per jam. Lurus ya, ambil kata lurus ya. A mengendarai dengan kendaraan dengan kecepatan 40 km per jam, B mengendarai kendaraan dari Jakarta ke Bandung 60 km per jam. Di mana mereka bertemu? Itu kan standar ya pertanyaan gitu ya. Itu dari dulu saya susah kalau membayangkan gitu. Terus terang. Bu diulangi lagi Bu pertanyaannya. Ntar dulu gitu. Kalau saya dikasih gambar A ke B, B ke A, ini kecepatannya gini, oh itu cepat satu, ketemu, segini jawabannya Bu Guru. Oh berarti Pak Budi ini visual ya, kasih diagram tuh cepat memahami. Oh gitu. Ya kalau kata-kata enggak. Ada yang senangnya juga didengarkan. Oh kalau dia dengarkan itu kasih diagram, ini diagram apa gitu kan? Tiap orang beda-beda kan ya. AI bisa mendeteksi itu. Jadi menurut saya AI untuk education tuh punya potensi yang besar juga ya. Dia tuh bisa membantu pendidikan menjadi asisten guru. Nah hebatnya lagi kalau guru punya asisten ya, muridnya 100, asistennya manusia juga 2. Wah asistennya kewalahan ya. Kalau dengan mesin itu bisa kerja 24 jam ya, tanpa kewalahan. Sekarang, nanti suatu saat mesin buat juga syarikat mesin online. SMO ya, syarikat mesin ya, jadi dia nanti marah. Nanti si mesin-mesin bilang saya demo minta kenaikan gaji gitu ya. Pak Budi kenaikan gaji kata mesin. Kamu kan mesin, ya kenaikan listrik lah. Ya, kenaikan memori Pak, tambahin dong memorinya gitu. Tambahin prosesornya gitu. jadi itu ya. Jadi banyak ya. Ini nggak tahu Miftahul Fadil Mutakin ini adik mungkin di kecil ya. Jangan-jangan Bapak Miftahul, saya bilang lebih tua dari saya bilang, Di, mohon maaf ya. Nah, AI harusnya bisa melihat gitu ya, di situ dilihat ini dia lihat analisis. Ini usianya 17 tahun Pak. Oh ya deh. Nah ini ada Kang Ope ya. Kang Ope Sofian Ansori ini sebetulnya teman main bola saya nih. Mohon pencerahan Pak, pemanfaatan IT dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman seperti apa kira-kira. Nah, baik lagi. Sekarang kita bicara tentang IoT, Internet of Things. Sebenarnya ada komponen 2 ya dari IoT itu, Internet Things. Internet itu bahwa dia punya koneksi terhubung ke jaringan, some kind of jaringan. Tidak harus internet ya sebetulnya, tapi intinya maknanya itu jaringan. Dia datanya bisa terhubung ke jaringan sehingga data dari si
Things-nya ini bisa terhubung kemana-mana. Mau pakai Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, 6G, LoRa, apapun ya itu network. Yang kedua things-nya tadi ya, Internet of Things. Things apa? Barang. Barang, semua barang. Nah dulu kalau barang itu susah ya diprogram. Tapi ini ambil contohnya. Ini ada things tempatnya. Ini namanya ESP32 Cam. Luar biasa ya. Ini kamera, udah ada kameranya ya, kecil, 150.000 sensornya kayak gini. Tinggal diprogram aja ini bisa kamera. Nah, ini things all can be programmed. Things juga bentuknya bisa dalam bentuk jam ya. Ini kan Mi Band saya nih ya, sedang saya lepas habis di charge. Things bisa diprogram, all kinds of things kan diprogram. Suatu saat kopi pun gelasnya bisa diprogram. Dia langsung bilang refill Pak Budi atau terlalu dingin Pak Budi. Bentar dulu, minum dulu. Jadi things bisa diprogram. Nah kalau bisa diprogram, apa yang penting dari ini? Kalau terkait dengan pertanyaan Kang Ope tadi. Pertanyaannya adalah sensor. Sensor ya. Jadi sensor sekarang kalau pertanyaannya adalah hama dan penyakit tanaman itu kalau expert tuh mendeteksinya apa? Apakah visual, melihat visual ya? Pakai gini dipasangin itu dia ngelihat, oh ini daunnya hijaunya seperti ini, ada pergerakan gitu-gitu, ini mungkin hama wereng gitu ya, itu padi ya, hama wereng misalnya gitu ya. Atau kita punya sensor, misalnya kalau hama jenis ini kemarin ada juga mahasiswa saya nih, ada yang belum, ini masih harusnya masih selesai, Mario. Dia juga mendeteksi sebetulnya gini, dia mendeteksi temperatur, humidity dan lain untuk tanaman. Memang tujuannya seperti itu. Jadi dia bilang gini, hama X itu cenderung suka dengan lingkungan yang temperaturnya seperti ini, humidity-nya seperti ini, mungkin ada anginnya, mungkin ada juga suara, mungkin ya ada suara gitu ya. Misalnya makanya kita pakai karinding ya untuk mengusir hama gitu ya. Dia sensitif dengan suara ini. Kalau dia tempatnya tenang misalnya tempatnya tenang, humid, temperaturnya 39 derajat, maka hama ini cepat tumbuh. Nah, sehingga kita bisa monitor ya di situ dengan sensor-sensor yang kita pasang, sensor temperatur, humidity, ditanam ke tanahnya juga, ditanam semua ya. Sehingga dengan data itu kita bisa ke belakang. Nah ke si server nanti di belakang itu diadakan programnya mau diprogram atau pakai AI dia akan mengindikasikan bahwa kemungkinan ini adalah cocok untuk berkembangnya hama akan datang ke situ atau penyakit tumbuh seperti ini. Ya itu satu ya. Jadi itu melihat environment-nya. Nah yang saya belum tahu, ini lagi-lagi masalah teknologi sensor ya. Ada nggak sensor yang bisa ditempelkan ke tanaman ya? Misalnya pohon ya, mungkin sensornya nggak kecil ya, misalnya pohon. Nanti kita bicara sensor yang kecil. Itu maksudnya apa sih? Sebetulnya kayak kita juga dicek detak jantung ya, dicek darah, segala macam, tensi segala macam. Nah sekarang pertanyaannya gini, tanaman bisa diukur tensinya nggak? Kayak tensinya. Jadi kalau tanaman kita kasih sensor gitu, selain temperatur, mungkin getarannya, mungkin apanya ya di dalam. Intinya itu adalah apa yang bisa kita sense dari si tanaman itu. Nah itu yang bisa kita manfaatkan. Misalnya tanamannya ini setiap hari kalau pagi temperaturnya segini, mungkin aliran airnya ya aliran air dari bawah ke atas mungkin bisa terdeteksi juga ya. Dengan Doppler lah, dengan suara dipantulkan lagi gitu di situ, atau dengan cahaya inframerah atau apapun ya ke situ dipantulkan lagi. Nanti dia bisa bilang, oh oke, ini kemungkinan ini harusnya dia makan ya, tapi kok dia nggak makan, atau dia malah harusnya dia nggak makan, tapi kok dia nyerot energi terus, ini berarti di atas ini ada hama-hama atau apa gitu ya. Itu di situ. Jadi yang utamanya adalah sensor, ya teknologi sensornya apa. Nah itu ahli-ahli pertanian, perkebunan itulah yang harus menentukan cirinya apa. Nah nanti kita carikan sensornya. Nanti kita tanyakan ke orang fisika, FT, ya sensor orang sensor gitu ya, yang jago-jago menentukan ini kalau ini sensornya kayak gini. Challenge kita tuh nantinya di sensornya sih. Setelah kumpul nanti baru kirim datanya juga masih challenge juga ya, gimana mengumpulkan datanya, ngirimnya pakai apa dari pohon itu ya. Dan kalau pohonnya Pak di sini ini Pak di kebun Pak, pohonnya ada berapa? Ada 300.000. Sensornya berapa? Ya 300.000 gitu ya. Wah networknya pakai apa tuh Pak di sana? Nah itu dia kita punya masalah ya. Misalnya kebunnya di sana nggak ada 3G pun nggak ada, 4G pun nggak ada gitu, sinyal nggak ada. Oh berarti lewat satelit lah atau lewat LoRa gitu ya.
Terus energinya gimana? Oh berarti harus pakai sel surya ya. Jadi ini harusnya ditambahin lagi sel surya, saya taruh di atas gitu ya. Dia bisa self supporting, nggak perlu pakai baterai. Karena kalau di hutan mana bisa pakai baterai ya? Listriknya dari mana? Nggak ada PLN misalnya. Gitu ya atau pakai angin ya, kincir angin atau apa ya? Di sini kasih sayap kecil ya dari mungkin dari apa? Bulu angsa ngepak-ngepak gitu, ngepak-ngepak dia generate energi untuk ngidupin ini gitu ya. Tapi bolak-balik itu balik-baliknya itu adalah kepada sensor. Ada juga yang tadi ya, jadi sensornya baik itu visual, sensor chemical, sensor physical gitu ya. Itu yang harus kita cari. Sama dengan kita mencari penyakit manusia lah kira-kira gitu ya. Kalau manusia kan ini pakai tekanan darah, temperatur, ya, temperatur dipasang, detak jantung, tes darah, urin dan lain sebagainya. Makanya waktu itu siapa sih yang Elizabeth Holmes itu yang lagi ribut ya waktu itu pernah di Silicon Valley yang dia ingin membuat alat yang bisa dengan satu tetes darah cetek gitu ya dia bisa mendeteksi berbagai penyakit. Oh itu holy grail banget ya, memang hebat banget ya, cuma dia dianggap menipu atau dia berjanji palsu terhadap investornya gitu. Tapi itu perjuangannya memang bagus ya ke arah sana. Kita membutuhkan hal itu gitu ya. 841 kita ini saya mau nyobain 1 jam aja ya, kelamaan nanti kalau kelamaan saya kopinya udah ini dan saya banyak kerjaan lagi nih mau nyiapin kuliah materi-materi lain lagi ya. Ada lagi? Nah, sambil kita ngopi dulu, ngabisin kopinya dulu. Nah, saya sering punya ide gila. Nah, ini ide gila satu lagi nih ya. Ide gila yang saya sebetulnya belum saya formulasikan lebih baik. Tentang QR code ya. Banyak orang yang menggunakan QR code itu untuk mengkomunikasikan data tapi satu arah. Misalnya kita beli sesuatu ya, pakai sesuatu beli misalnya di counter makanan, terus kemudian mau bayarnya, bagaimana bayarnya? Nah nanti dari terminalnya dia bilang Pak itu bisa di scan Pak, QR code-nya pakai QRIS ya, scan-nya kelihatan oh berapa, nanti kita scan, oh bayarnya 120.000 misalnya, ceklek kita bayar ya. Jadi QR code yang di-generate oleh si posnya tadi kita scan masuk ke aplikasi kita baca ininya, kemudian dikirim datanya pembayarannya. Ya. Nah, selalu yang terjadi itu, atau kita sebaliknya lagi, kita diminta untuk mengenerate QR code-nya kita tunjukkan kepada si terminal posnya, point of sales-nya ya, nanti terminal point of sales-nya membaca QR code. Tapi itu selalu satu arah ya. Yang belum terjadi itu sebenarnya harusnya dua arah. Jadi kalau saya bayangkan itu ya, nanti akan ada komunikasi dua arah antara dua handphone ya atau dua device atau apapun ya. Ini dengan ini saling bicara pakai QR code ya. QR code. Ini yang ini generate QR code, ini generate QR code. Jadi dia chattingnya lewat QR code. Kenapa menurut saya jadi QR code itu adalah sebagai mekanisme komunikasi dua arah dari devices. Kalau sekarang satu arah, itu jadi kayak kalau komunikasinya itu kayak dulu ini apa ngebreak ya, orari ya, ham radio. Jadi saya melakukan gini-gini, Roger, cekek gitu, ganti-gantian, cekek, gantian, cekek. Ini sekarang pun nggak gitu, cuma satu arah, jebret aja gitu. Soalnya kan bisa dua arah, gantian, saat, bahkan bisa chatting bersamaan. Jadi sini ngomongnya pakai QR code, ini juga QR code, pakai kamera saling melihat gitu. Kenapa menurut saya ini keren? Karena kalau sekarang orang mau komunikasi data, transfer data antara dua ini, gimana caranya? Kalau sekarang pakai WiFi kan biasa WiFi bisa oke, WiFi, wah WiFi ini providernya beda segmen, beda operator, nggak nyambung, oke, dan muter-muter mahal, baterainya habis. Gimana kalau pakai Bluetooth? Ya bisa juga kan, Bluetooth kan idenya gitu ya. Gimana kita bisa berkomunikasi antara device ya kecil-kecil gini, semuanya berkomunikasi lewat Bluetooth gitu ya. Tapi Bluetooth juga terbatas dan orang takut karena Bluetooth itu banyak hacknya kan, Bluetooth banyak masalah security, iya sih gitu ya. Security hole-nya, tapi nah sekarang gimana? Takut disadap segala macam, orang-orang lain bisa dengar gitu. Nah kalau gini menariknya apa? Dia kan berdua ngobrol ya. Ini kamera dengan datanya di sini. Kita di sini nggak bisa nyadap ya, nggak bisa dengerin karena quote-unquote nggak bisa dengerin, nggak bisa ngelihat ya. Karena mereka saling kelihatan ya. Ini ngelihat QR code-nya, ini ngelihat QR-nya gini. Jadi mereka berkomunikasi. Kirim QR code, ini kirim QR code, ini kirim QR code itu. Dan menariknya lagi apa? Wireless. Nah, jadi nanti kalau kita datang misalnya sekarang rame-rame peduli lindungi ya, atau ke mall segala macam, kita masuk ke toko segala macam, ini kan ini normal ya. Kita datang, ini kita device kita bawa, kita tunjukkan ke device kita suruh ngomong device kita ke device-nya mall atau device-nya toko.
atau device-nya restoran, kedai kopi itu, tek gitu ngomong, deng 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 deng, iya saya ini saya gini. Dan menariknya apa? Nggak perlu pakai network ya, nggak ada. Oh saya nggak ada kuota, nggak ada pulsa, nggak ada. Ini kan cuma lihat-lihatan ini ya kamera. Dan karena kamera sudah murah, semua handphone, ya maksudnya handphone yang bukan feature phone ya. Practically ada kamera dan bisa ada aplikasinya. Dilihat aplikasinya saling ngomong aja, tek. Anda siapa? Saya handphonenya Pak Budi. Pak Budi itu siapa? Ini Pak Budi udah divaksin nggak? Udah divaksin 2 kali segala macam. Saya juga bisa nanya. Sebentar, kamu nih tokonya menerapkan prokes nggak? Prokes kamu gimana? Ya itu bisa nyanyi juga nih ke sana gitu ya. Udah pernah ada kasus nggak di tempat kamu? Terus nanganinnya kamu gimana? Gitu ya. Udah ada gitu. Sejak kapan kamu terakhir dibersihkan? Bersihnya pakai apa? Ultraviolet, ozon atau apalah gitu, bisa ngomongnya jadi itu. Jadi mereka berdua ngomong secara visual QR code, jadi kayak sign language sudah. Enter ini ya. Ayo dibuatkan aplikasinya tuh. Saya jadi pengen coding, pengen buatin aplikasi kayak gitu ya. Jadi QR code as a two-way communication, as a two-way secure communication. Ya visual communication. Luar biasa ya, menurut saya. Wah ini, inilah, ayo dibuatkanlah ya kodenya. Jadi tugas akhir ya, skripsi mahasiswa ya. QR codes as a two-way communication mechanism atau two-way communication, two-way visual communication based on QR codes. Keren amat. QR code-nya juga bisa berubah. Kalau QR code-nya kalau sekarang kan terlalu statik kayak gitu ya, QR code-nya mungkin QR code yang lebih hebat lagi ya. Atau QR code-nya tetap sama ya, karena yang lebih penting itu reliability communication-nya. Kalau dia terlalu banyak, terlalu kecil, susah ya. Datanya terlalu banyak yang di-pack dalam satu image itu. QR code kan ada batasan informasi yang bisa dimasukkan dalam itu ya. Kalau informasi kebanyakan, QR code-nya jadi kecil-kecil kotaknya. Kalau kecil-kecil jadi gampang error ya, karena susah ya ini ya. Kalau dia gede-gede, datanya sedikit, tapi nggak error karena dia redundant ada informasi gitu. Jadi tapi kan kalau dia komunikasinya 2 arah, kalau kan sekarang kita kan kesulitannya semuanya ingin dimasukkan dalam satu QR code. Kenapa nggak dalam beberapa QR code? Nanti dia bilang oke, next QR code, oke, next QR code, oke, next QR code. Jadi dia bisa berkomunikasi kecil-kecil ya. Selain QR code. AI QR code. Udah keren amat. Kalau udah ngimpi kemana-mana saya kayak gitu ya. Oke, last. Kita masih punya waktu, ini 8.47, maksimum 13 menit lagi. Tapi sebelum itu kita harus selesaikan dulu ya. Kopinya saya juga udah habis nih. Ya, jadi ini cerita lagi, dikit lagi tadi riset AI, di belakangnya juga ada. Belakangnya itu ya. Yang nomor 8. Dan ada toko insan musik. Nanti kapan-kapan saya cerita juga tentang ada riset AI, di belakangnya ada toko insan musik. Insanmusik.id itu toko musik digital saya, nanti kapan saya cerita lagi. Kenapa saya buat toko musik digital ya, toko musik digital apa gitu. Dulu saya punya toko musik digital di Blitz Megaplex ya, yang di PVJ Grand Indonesia. Di Pacific Place waktu itu baru mau kita bangun. Itu namanya Digital Beat Store. Toko musik digital fisik di movie theater. Jadi nanti dulu visinya kalau kita nonton nonton bertiga, lagunya 7, bisa kayak gitu, bayarnya langsung gitu. Kita lagi makan bakso nih, ini lagunya bagus. Oke, bakso 5, lagu 2 yang tadi itu ya, itu saya mau beli juga, itu mau beli juga. Keren kan ya, asik banget ya. Nah, itu toko musik digital kami sekarang sudah bisa, udah online. Jadi kalau ada punya lagu-lagu, malah sini. Pembayarannya pakai blockchain. Ngeri kali Pak Budi pakai blockchain. Ya pakai blockchain pembayarannya, tapi real ya. Dan blockchainnya bukan yang abal-abal, pakai IDRPIO. Ya itu nanti bisalah lihat di insanmusic.id ya. Nanti dengan toko musik digital, nanti kapan-kapan next session kita bicara tentang toko musik digital yang lebih detail lagi ya. Nanti kita coba lagi online via GoPlay juga. Oke, saya rasa karena nggak ada pertanyaan juga ya, udah banyak yang lihat ada. Kalau sekarang review sedikit tentang si GoPlay-nya ini, saya lihat di sini live ada 41 orang yang like-nya udah 2.700 something ya, 2.750 atau 60.
2.700-an yang like. Luar biasa ya, alhamdulillah. Terima kasih ya yang sudah like di tempat ini ya, yang kasih heart, yang ngasih saweran juga. Saya baru tahu bisa saweran di GoPlay. Terima kasih juga untuk teman-teman di GoPlay ya, keren nih platformnya. Ini baru yang kedua kalinya saya streaming di GoPlay. Mekanisme juga bagus ya. Jadi ya GoPlay juga nanti saya berharap akan banyak topik-topik yang education ya, seperti ini, topik education yang memberi cerahan. Jadi sehingga Anda sambil santai, sambil makan, sambil sarapan bisa mendengarkan, bisa dapat pelajaran ya. Tidak formal seperti ini kan, belajar kan nggak harus formal-formal boring di kelas kan. Kita bisa mendapatkan ilmu yang keren-keren seperti ini. Begitu ya, saya kira saya cukupkan sekian dulu, santai-santai dulu. Sehat-sehat semuanya ya, jaga prokes ya. Ini ya situasinya seperti inilah, kita nggak boleh menjadi orang yang terlalu jumawa ya, terlalu berani ya, terlalu apa ya, ini ya, terlalu percaya diri terhadap COVID ini ya. Ya, marilah kita berusaha dan kita doakan bersama. Terus juga terima kasih para nakes-nakes ya. Oh iya, saya jadi lupa. Saya itu sedang membuat program donasi kopi ya untuk para nakes ya, donasi kopi yang tujuannya adalah memberikan kopi-kopi untuk para nakes. Jadi kalau teman-teman sekalian punya tempat rumah sakit atau supir ambulans, menggali kubur segala macam, tempat-tempat yang mau kita kirimkan kopinya, kirim ke saya. Nanti cari kontaknya, cari aja Pak Budi Raharjo di Google ya, kalau emailnya bungbr@gmail.com. Nanti saya carikan donatur-donatur yang mau membiayai ini. Nanti ini kita dikasihkan ke rumah sakit segala macam ya. Ini hanya upaya apresiasi kita semua kepada para nakes ya, sehingga mereka kalau lagi penat ya, habis kerja segala macam, habis mengoperasi, habis ngurusin pasien COVID segala macam, yang mau ngopi dulu, ngopi enak pakai ini ya, ngopinya ini kopi enak gitu ya. Beneran kopi enak ya. Emangnya ada yang bukan kopi? Enggak, nih bener ya, bukan gitu maksudnya ini, tapi kopi enak gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa menikmati kopi sejenak, santai untuk waktu rehatnya sebentar gitu ya. Kemudian untuk menunaikan tugas lagi. Ya, ini adalah bentuk apresiasi kami untuk para nakes ya, karena mereka adalah pahlawan-pahlawan kita bersama ya. Terima kasih telah mengurusi kita semua para nakes ya. Sehat-sehat semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar lagu dulu ya, sambil winding down ya, winding down kita putar lagu dulu. Kalau di ini ya, kalau ini ditaruh di YouTube mungkin kena copyright strike ya. Kalau di GoPlay kan nggak habis hilang soalnya. Jadi ya, kita winding down dulu ya. Keren ya. Saya sambil beres-beres dulu. Nanti ini masih ada 7 menit, tapi kita beres-beres dulu ya. Habis itu saya closing down ya.